Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Isatu Kayudyanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar perencanaan. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan dibahas yaitu pengertian perencanaan atau planning, yang kedua, sasaran organisasi, yang ketiga, proses perencanaan, yang keempat, pendekatan dalam perencanaan, yang kelima, proses MBO dalam perencanaan, dan yang keenam, kebaikan dan kekurangan MBO. Ada juga fungsi manajemen, yang pertama yaitu pengendalian, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengorganisasian, dan yang keempat kepemimpinan. Kemudian kita akan masuk ke materi pengertian perencanaan. Pengertian perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen, sebab tanpa perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Mengapa perencanaan diperlukan dalam sebuah organisasi? Yang pertama, tanpa perencanaan, manajer tidak dapat mengetahui bagaimana cara mengorganisir faktor-faktor produksi seperti man, money, material, machine, and method secara efektif. Yang kedua, tanpa perencanaan, manajer kemungkinan tidak mempunyai ide untuk mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan. Yang ketiga, dari keempat fungsi manajemen, perencanaan dianggap sebagai hal yang penting atau fundamental. Kemudian, terdapat macam-macam perencanaan. Yang pertama, berdasarkan jangka waktu. Yang kedua, berdasarkan tingkatan. Yang ketiga, berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan jika dilihat berdasarkan jangka waktu berlakunya, bisa dibaca di bawah ini. Yang pertama, rencana jangka panjang atau long term planning adalah perencanaan yang berlaku antara 10 sampai dengan 25 tahunan. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning adalah perencanaan yang berlaku di antara 5 sampai dengan 7 tahunan. Dan yang ketiga, ada rencana jangka pendek atau short range planning adalah perencanaan umumnya berlaku hanya untuk sekitar 1 tahunan. Yang kedua, ada perencanaan berdasarkan tingkatan. Perencanaan jika dilihat dari tingkatannya bisa dibaca di bawah ini. Yang pertama, rencana induk atau master plan adalah sebuah perencanaan yang menitikberatkan uraian-uraian korporasi kebijakan sebuah organisasi. Rencana tersebut memiliki tujuan-tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Kemudian yang kedua, rencana operasional atau operational planning adalah sebuah perencanaan yang lebih menitikberatkan kepada pedoman ataupun petunjuk dalam melaksanakan program-program. Dan yang ketiga, rencana harian atau day-to-day planning adalah perencanaan harian yang sifatnya rutin. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan jika ditinjau berdasarkan dari ruang lingkupnya bisa dibaca seperti di bawah ini. Yang pertama, rencana strategis atau strategic planning adalah perencanaan yang berisikan uraian-uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Model perencanaan ini sangat sulit untuk diubah. Kemudian yang kedua, rencana taktis atau tactical planning adalah rencana yang berisi uraian-uraian yang sifatnya jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatannya asalkan tujuannya tak berubah. Yang ketiga, rencana menyeluruh atau comprehensive planning adalah rencana yang memiliki uraian-uraian secara menyeluruh serta lengkap. Dan yang keempat, rencana terintegrasi atau integrated planning adalah rencana yang memiliki uraian-uraian menyeluruh yang sifatnya terpadu. Jadi, setelah memahami pengertian perencanaan atau rencana, maka dapat disimpulkan bahwa rencana itu merupakan pusat atau inti dari kegiatan manajemen dan perencanaan memiliki banyak macamnya. Kemudian, pada materi kedua yaitu sasaran organisasi. Sasaran organisasi dibagi menjadi 4, yaitu sasaran individu, sasaran operasional, sasaran taktis, dan sasaran strategis. Yang pertama yaitu sasaran individu. Sasaran individu adalah untuk membantu individu menganalisis dalam hal kemampuan individu tersebut agar lebih mampu mencocokkan banyak kebutuhan individu
untuk sarana pertumbuhan dan pengembangan karir. Sasaran perencanaan karir individu yaitu yang pertama ada karir, yang kedua jenjang karir, yang ketiga sasaran karir, yang keempat perencanaan karir, dan yang kelima pengembangan karir. Sasaran operasional. Sasaran operasional yang diharapkan oleh Departemen Kelompok Kerja dan para individu adalah hasil spesifik yang ditetapkan dengan tepat dan mudah diukur. Misalkan, yang pertama merespon aplikasi penjualan 100 konsumen per minggu. Yang kedua, ketetapan waktu pengiriman barang konsumen 90%. Yang ketiga, mengembangkan 2 pilihan pelatihan dalam pemasaran. Yang ketiga, sasaran taktis. Sasaran taktis merupakan sebagian cara meraih sasaran strategis yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan pengembangan karyawan. Sasaran taktis yang harus diaplikasikan pada manajemen tingkat menengah dengan mengharapkan hasil yang diraih oleh divisi maupun departemen. Contohnya, organisasi memiliki sasaran taktis untuk mengadakan pelatihan dalam pemasaran bagi karyawannya di divisi atau departemen pemasaran sebagai bagian dari program pelatihan karyawan secara komprehensif. Dan yang keempat, ada sasaran strategis. Sasaran strategis sering disebut sasaran resmi atau official goals karena merupakan pernyataan apa yang ingin diraih di dalam organisasi. Yang ketiga, materi proses perencanaan. Proses perencanaan atau planning adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan atau decision making untuk masa depan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sehubungan dengan pokok pertanyaan apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan berapa. Baik sehubungan dengan lembaga yang dimanajemeni maupun usaha-usahanya. Penetapan tujuan dan perencanaan. Yang pertama, spesifik. Tujuan khusus hanya bermakna ketika mereka cukup spesifik untuk diukur dan diverifikasi. Yang kedua, terukur. Tujuan terukur untuk memiliki hasil yang jelas juga dapat dinilai secara objektif dan juga perlu memiliki tolak ukur yang jelas untuk bisa diperiksa. Yang ketiga, selaras. Tujuan selaras agar dapat berkontribusi pada misi, visi, dan rencana strategis organisasi dan selaras dengan nilai dan tujuan dari karyawan yang menerapkannya. Yang keempat, terjangkau. Tujuan yang dapat dicapai mengharuskan Anda untuk dapat menjangkau mereka, tetapi dengan tidak terlalu tinggi. Dan yang kelima, dibatasi waktu, yaitu batas waktu awal dan akhir tujuan dapat diabaikan karena tidak ada rasa urgensi untuk menyelesaikannya. Kapanpun memungkinkan, sasaran harus mencakup batas waktu. Tahapan proses perencanaan. Menyatakan tujuan organisasi, menyusun alternatif cara mencapai tujuan, menyusun asumsi untuk setiap alternatif, memilih alternatif yang terbaik, menyusun rencana untuk alternatif terpilih, dan mengubah rencana menjadi tindakan. Dan materi yang keempat yaitu pendekatan dalam perencanaan. Pendekatan dalam perencanaan adalah sudut pandang atau persepsi organisasi dalam penyusunan rencana. Yang pertama, ada bottom up approach, yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara menyerap data dan informasi dari struktur paling bawah organisasi kemudian dirumuskan oleh pimpinan menjadi sebuah rencana yang utuh. Yang kedua ada top down approach, yaitu pimpinan organisasi yang terlebih dahulu merumuskan rencana kemudian dipaparkan kepada anggota di bawah kepemimpinannya. Yang ketiga, interactive approach, yaitu kondisi interaktif approach ini adalah penyusunan rencana yang dilakukan secara bersamaan oleh pimpinan dan anggota organisasi. Dan yang keempat, dual level approach, yaitu pendekatan ini maksudnya adalah pimpinan dan anggota menyusun rumusan rencana mereka masing-masing kemudian disatukan menjadi rencana yang utuh. Kemudian materi yang kelima yaitu proses MBO dalam perencanaan. Manajemen by Objective atau sering disingkat dengan MBO adalah pendekatan sistematis dan terorganisir yang menekankan pada pencapaian sasaran organisasi. Dalam jangka panjang, penerapan MBO ini memungkinkan manajemen untuk mengubah pola pikir organisasi
menjadi lebih berorientasi pada hasil. Kemudian langkah-langkah proses MBO. Yang pertama, menentukan sasaran dan tujuan utama organisasi. Yang kedua, menentukan sasaran dan tujuan untuk masing-masing karyawan atau departemen. Yang ketiga, memantau perkembangan pelaksanaan dan kinerja kerja karyawan. Keempat, mengevaluasi kinerja. Yang kelima, memberikan umpan balik atau feedback. Yang keenam, memberikan penghargaan kepada karyawan atau departemen yang mencapai sasaran yang ditetapkan tersebut. Dan yang terakhir adalah materi kebaikan dan kekurangan MBO. Kebaikan MBO. Yang pertama, kemungkinan tercapainya sasaran organisasi lebih besar jika organisasi memfokuskan perhatian pada manajer dan upaya-upaya yang dilakukan karyawan. Yang kedua, kinerja dapat meningkat karena karyawan memiliki komitmen untuk mencapai sasaran, termotivasi karena mereka ikut serta memutuskan yang diharapkan, dan bebas memiliki banyak akal. Yang ketiga, sasaran pada tingkat level terendah terikat dengan dan memudahkan pencapaian sasaran pada level manajemen puncak. Kelemahan MBO. Yang pertama, apabila terjadi perubahan secara terus-menerus, maka akan menyulitkan penerapan MBO. Yang kedua, hubungan lingkungan dengan aktivitas pemilik dan karyawan yang rendah dapat mengurangi keefektifan MBO. Yang ketiga, apabila terjadi penekanan terhadap sasaran operasional dapat menghancurkan pencapaian MBO. Yang keempat, masalah lain yang muncul dalam organisasi mekanis adalah adanya tugas-tugas yang kurang mendukung partisipasi dapat merusak proses MBO. Dan yang kelima, terlalu banyak pengisian dokumen-dokumen sehingga karyawan lupa terhadap sasaran yang ingin dicapai, maka akan melemahkan energi MBO. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.